Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, teman-teman sekalian, ini tutorial yang kedua ya tentang kripto ya. Sebelumnya sudah saya kasih tutorial ke teman-teman semua di saham bagus kan ya. Nah, untuk tutorial yang basic-basic itu boleh silakan Anda bisa masuk ke YouTube channelnya Crypto ini, apa Crypto Pintu. Jadi Pintu ini officialnya YouTube channelnya Pintu. Jadi Anda di sini bisa bisa lihat semuanya, bisa belajar semuanya. Anda semua itu nggak perlu tanya-tanya di grup gitu ya. Gimana, gimana, gimana. Di sini ada semua, tinggal Anda buka playlist, terus Anda cari yang pengen Anda tahu apa. Misalkan tutorial Pintu. Di sini juga ada tutorial Pintu nih, cara menggunakan aplikasi Pintu ada. Ya, tinggal digeser-geser ke bawah aja. Nah, misalkan dari awal nih, cara membeli, mana tadi? Nih, cara deposit, ya, cara membeli aset, kayak gini nih, cara deposit. Misalkan. Cara deposit melalui Kelihatan ya? transfer bank. Untuk melakukan deposit di aplikasi Kelihatan Pintu, nggak? kamu dapat temukan di Kelihatan. Rupiah Card. Kelihatan Pak Kiai. Kelihatan Pak Kamu Yai. dapat melakukan Ya, deposit wabarakatuh. Kelihatan Pak saldonya Yai. ke virtual account Bank BNI dan Bank Mandiri dengan bebas biaya. Ikuti instruksi selanjutnya pada halaman deposit. Salin virtual account yang tertera di aplikasi Pintu dan tempel nomor virtual account tersebut. Ya, ini masih yang lama ini. Kalau yang baru sudah Apabila langsung kamu melakukan bisa transfer dari bank lain, bisa akan ada nomor dikenakan virtual biaya account-nya. transfer. Kamu akan mendapatkan notifikasi apabila uang sudah masuk ke akun kamu. Nah, cuma sesingkat itu aja, gitu kan. Kemudian cara jual beli, ya kan. Nah, ini. Bagaimana cara membeli aset kripto di Pintu dengan mudah? Pada halaman homepage, kamu dapat memilih aset kripto yang kamu ingin beli. Klik aset kripto yang kamu inginkan. Pada halaman ini, kamu dapat mengklik tombol beli atau jual. Selain itu, kamu dapat mengakses fitur jual atau beli kripto pada wallet card. Dan pada setiap halaman wallet kripto, klik aset kripto pilihan kamu. Kamu cukup tekan tombol beli atau jual pada aset kripto yang kamu inginkan. Kamu dapat mengubah input antara rupiah dan kripto. Masukkan jumlah yang ingin kamu beli. Kamu dapat membeli atau menjual kripto dalam jumlah pecahan. Tidak perlu membeli sebanyak satu koin. Periksa ulang sekali lagi sebelum melanjutkan konfirmasi penjualan atau pembelian kripto kamu. Kamu akan mendapatkan notifikasi setelah transaksi berhasil. Perlu diingat, harga final yang digunakan adalah harga yang keluar saat checkout, dan harga dapat berubah menyesuaikan volume transaksi. Game aksi online Epic War Thunder siap membuat hari kerjamu yang membosankan jadi menggemparkan. Kapal tempur Jepang legendaris Yamato memasuki arena. Cara deposit melalui transfer bank. Untuk melakukan deposit di aplikasi Pintu,
Sepertinya pintu ini kurang bagus dalam mengelola ini ya, mengelola YouTube-nya. Jadi dia memang apa namanya lompat-lompat ya. Tapi Anda bisa cari-cari aja. Nah ini ketika misalkan Anda punya masalah verifikasinya nggak bisa-bisa. Nah biasanya teman-teman tadi ada nih, kenapa saya kok nggak bisa-bisa? Nah itu bisa seperti itu. Nah kalau staking ini maksudnya mendepositokan koin, nggak usah ini ya. Nggak usah. Kenapa ya? Nah ini kalau pintu web pro ini berarti ini apa namanya future ini pintu future. Nah, ini yang kita suka main kan pintu future. Kemudian ada lagi pintu pro, pintu akademi belajar kripto dari nol. Jadi dari sini aja Anda udah pinter loh kalau mau baca satu-satu apa bisa tonton videonya satu-satu. Nah, jadi pasti bisa kok, pasti bisa ya. Pintu akademi ada lagi karena ini sudah lama ya, dari tahun berapa dia? Nah, oke, misalkan kita belajar sekarang yang belum pada tahu kan pintu future ya. Kita kita masuk ke handphone dulu aja deh. Ini saya matiin dulu. Nah, teman-teman, kita pengenalan dulu dari mulai yang paling atas. Dari atas ke bawah ya, Anda lihat di situ ada pintu, ada pro, sama ada Web3, kemudian ada gambar amplop, kemudian ada gambar orang. Nah, yang dipakai itu adalah pintu. Pintu itu kalau Anda pengen membeli aset di spot market. Kalau yang pro itu untuk Anda membeli di future market. Yang Web3 nggak usah. Kemudian yang profil itu tempat Anda melihat profil Anda. Ya kayak kayak seperti ini profilnya saya ya, nggak penting juga. Tapi profil ini untuk melihat akun Anda sudah terverifikasi atau belum. Nah ini berarti kalau aduh, terverifikasi begini, minta tolong dong mic-nya itu setiap kali begini nih ibu-ibu ini Daniel mau minta tolong dimatiin. Nah ini verified ya berarti akun saya tuh sudah verified. Nah waktu Anda mendaftar biasanya butuh beberapa waktu supaya Anda dapat status verified. Paham ya? Nah ini adalah user saya AnkeDS 891. Nah itu. Oke. Kemudian di bawahnya ada tulisan total recent value, total asset value. Nah, ini totalnya aset saya di spot maupun di future, spot market maupun di future. MU 5,5% ini adalah margin unit yang sedang berjalan di pemasangan atau trading saya di future. Nah, itu muncul di halaman depan. Ini penting karena kalau margin unitnya nanti sampai 80%, maka semua dana saya yang ada di kalau sampai 80 itu ada alertment. Nah, nanti kalau sampai 100%, MU-nya 100% berarti duit kita habis untuk yang di future. Jadi hati-hati. Ya. Jadi future itu high risk, hati-hati. Future itu high risk. Ya, makanya di trading saya itu untuk di future itu hanya 10% dari dana. Jadi misalkan saya punya 100 juta, itu 90% itu eh, di aset spot, ya 10%-nya atau 10 jutanya itu untuk aset future.
Ya, tapi kalau teman-teman mau 100% di future ya nggak apa-apa. Itu tergantung dari personality teman-teman ya. Kalau siap hilang semuanya ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan cuma 10 juta ya ya mending ke future semua kalau cuma 10 jutaan ya. Mau dibuat beli di aset 9 juta kemudian di future-nya cuma 1 juta kan terlalu sedikit menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman mau latihan ya nggak apa-apa 9 juta di spot, kemudian 1 jutanya di future. Jadi prosentasenya 90 banding 1. Nah, kemudian di sini ada menu namanya deposit, withdraw, dan transfer. Deposit ya Anda pakai buat deposit ya, untuk Anda masukin uang, masukin depo ya. Misalkan saya klik deposit ini. Nah, ini langsung muncul deposit from bank or e-wallet. Nah, biasanya kita klik yang deposit from bank. Nah, ini biasanya kan saya sudah ada nih buat BCA-nya saya. Nah, ini BCA, kemudian continue. Nah, ini yang account number-nya ini disalin aja, disalin di virtual account. Nanti kan sudah tersimpan secara sendiri, secara otomatis. Nah, setiap kali kita transfer, nanti kita tinggal lihat di daftar account virtual account yang ada di BCA. Misalnya kalau saya pakai BCA ya tinggal saya transfer gitu. Dalam beberapa detik begitu kita transfer nanti langsung masuk depositnya nambah ke angka di atas itu yang total aset itu. Ya, nambah di total aset itu ya. Kemudian withdraw. Withdraw adalah kita berarti mau withdraw. Kita WD dari pintu ini ke rekening kita. Kalau rekening saya kebetulan BNI, BCA ya, ya saya withdraw seperti ini. Nah, withdraw ke BCA misalkan. Nah, jumlah withdraw-nya berapa? Misalkan mau di withdraw 100% gitu ya. Oh, karena saya belum punya rupiah. Itu semuanya masih dalam USDT. Ya, jadi rupiah saya masih belum ada, jadi saya nggak bisa withdraw. Nah, ternyata yang duit saya semuanya sudah saya convert ke USDT. USDT itu dolar digital. USDT itu dipakai buat kita trading di future. Mata uangnya harus apa? Harus USDT atau dolar digital. Tapi untuk yang di spot market, belinya bisa pakai rupiah saja. Kemudian transfer, menu transfer ini kita pakai untuk mentransfer deposit kita ke future untuk beli USDT ya atau rupiah kita mau kita transfer segala macam tinggal diklik sini pintu. Nah, dari mana? Dari pintu kemudian ke kalau mau ke future berarti dari pintu ke Pro Future gitu. Nah, ini karena USDT saya nol nggak bisa, tapi kalau misalkan ada USDT-nya bisa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya pelan-pelan aja karena saya tahu Anda banyak yang awam kan. Sebenarnya ini bisa Anda lihat di tutorial di official pintu itu. Lanjut, Mengenai lanjut ya. lanjut. Lanjut, Lanjut lagi. lanjut. Kemudian di menu berikutnya ada menu future, ada earn, ada PTU staking, ada auto, ada macam-macam itu referral, reward segala macam. Yang paling Anda perhatikan yang menu future. Kalau Anda mau akses menu future, Anda bisa lewat dua cara. Yang pertama, Anda klik aja yang tulisan future yang di menu tengah ini. Nah, maka Anda langsung masuk ke menu future. Nah, ini future saya yang sedang jalan. Nah, ini ketika kita memasang kita tahu ya. Nah, ini future. Terus
Anda bisa juga menggunakan menu yang di atas. Yang paling atas itu ada tulisan pintu sama Pro. Anda klik aja yang Pro. Nah, itu juga bisa. Yang Pro, kemudian tinggal Anda klik yang Future. Ya, yang Pro seperti ini. Eh, Kemudian Anda klik yang di bawah bawah sebelah kanan ada tulisan future. Di bawah kan ada tuh ada tulisan home, market, trade, future, dan wallet. Nah, Anda klik aja yang future yang di kanan bawah nomor 2 dari kanan. Ini diklik future, sama saja nanti akan langsung masuk ke halaman future yang seperti tadi. Ya, sudah paham? Oke, terus kita balik lagi ke menu home. Ya, selalu balik ke menu home. Nah, yang orang-orang bingung biasanya antara balik ke Pro Future, dia nggak temu lagi mana tadi ini saya, ini saya, ini saya. Nah, karena ini ada di Pro gitu ya. Deposit saya belum masuk, bla bla bla. Nah, karena Anda di halaman Pro. Anda kalau mau lihat deposit misalkan baru ditransfer gitu-gitu atau Anda mau beli spot, maka Anda harus di pintu ini. Balik diklik yang paling atas pintu. Nah, balik lagi. Jadi kalau kalau mau beli spot market yang halamannya backgroundnya putih, udah diingetin gitu aja. Ya, kalau mau beli spot market itu di background yang warna putih. Ya, kalau pengen trading future itu berarti ingat-ingat backgroundnya warna hitam. Ketik, nah ini pintu Pro warna hitam ya gitu ya. Paham ya sampai di sini ya? Paham ya? Ya, aku Paham Pak pelan-pelan. Kiai. Ya, oke, balik lagi. Kenapa kok lemot? Nah ini udah ya. Udah balik ke spot lagi. Nah, menunya di sini ini hanya halaman depannya. Aduh, baliklah. Ini hanya halaman depannya ya. Nah, ini halaman depan isinya kayak gini ya. Bahkan untuk Anda belajar juga di sini ada Akademi Pintu This Week. Nah, ini ya. Learn in Crypto Investment. Ya, ini bisa dibaca-baca, dilihat-lihat videonya. Ini juga ada berita, bisa dibaca-baca. Nah, gitu Pak. Ini halaman depannya. Nah, yang kita pakai untuk kita membeli spot. Nah, sekarang tutorial kedua, cara membeli aset kripto di spot market. Nah, untuk spot market itu maksudnya adalah membeli koin nyatanya. Kalau future berarti membeli kontrak berjangkanya dari koin itu. Paham ya? Makanya kalau di market, kalau di spot market itu mirip saham. Jadi membeli saham, tidak ada faktor kalinya atau leverage-nya, nggak ada margin call-nya, nggak ada liquidity-nya, nggak ada likuiditasnya, aman gitu. Jadi uang Anda nggak akan habis. Adanya yang berkurang atau bertambah seperti di saham. Nah, caranya Anda klik aja market. Jadi di saya mau jual jual eh, saya mau jual USDT saya aja dulu ya supaya
saya bisa mencontohkan Anda gimana beli aset ya. Saya mau jual USDT saya dulu aja. Ini jadi dari wallet saya. Ini yang paling penting tuh wallet itu sebelah kanan bawah itu adalah dompetnya kita. Di wallet ini ada eh, allocation dan aset. Allocation itu dalam bentuk rupiah. Kemudian aset itu aset apa yang kita beli. Nah, itu ada di sini ya. Nah, di sini misalkan saya punya, nah ini spot market ini spot market. Saya beli Sol, saya beli Wivdog, saya beli Fartcoin, saya beli XRP, saya beli Optimism, saya beli Ondo. Nilainya ada di bawahnya. Sol saya beli cuma kemarin 1,62, Wiv 900.000, Fartcoin 900, XRP 958, OP 40, ya Ondo segitu. Ya. Nah, ini adalah hasil pembelian saya beberapa hari yang lalu ya. Karena saya orangnya cenderung kalau sudah 1 bulan saya jual semua, terus kemudian saya tarik. Karena saya bukan seorang investment kripto, saya tetap seorang trader. Jiwa saya seperti sama aja. Saya trader yang harus dapat gaji bulanan gitu loh, Pak. Jadi setiap bulan saya jual semua koin saya dan saya hitung berapa saya punya cash. Karena apa? Karena saya takut sewaktu-waktu Bitcoin dan kawan-kawannya gini bisa kemudian ambrol. Makanya saya lebih senang Bitcoin ini kita sebagai trader jangka pendek daripada trader jangka panjang. Trader jangka panjang itu lebih berisiko menurut saya karena ini aset berisiko meskipun kalau misalkan Anda pas megang koinnya, kemudian Anda bisa dapat untung 10.000%, 5.000%, segala macam. Tapi menurut saya itu tidak sebanding sama risikonya. Ya, saya lebih baik dapat sedikit tapi aman daripada saya berharap banyak tapi duit saya hilang semua. Misalkan yang terjadi pada kasusnya Timothy Ronald, di mana komunitasnya kemudian disuruh ngehold koin namanya Manta. Nah, koin itu koin koin micin, koin yang baru netes, koin yang harganya murah sekali. Ya. Yang diprediksi bakal booming ya seperti Solana, seperti lain-lain gitu kan. Ya, toh. Tapi tidak ada teman-teman yang bisa memprediksi karena koin-koin kecil kayak gitu menurut risetnya MicroStrategy dan teman-temannya yang di dunia Bitcoin, di dunia kripto maksud saya, itu sukses rate-nya, tingkat kesuksesannya itu 1 dibanding 10.000. Nah, dari situ saya tahu bahwa, weh, saya nggak usah lah bermimpi ya beli Ferrari ya, atau beli McLaren dari nahan-nahan koin kripto. Enggak lah. Mending saya dapat Innova, tapi saya tenang, nggak duit nggak hilang, daripada saya bermimpi punya Ferrari McLaren, tapi nyata-nyatanya duitnya hilang semua. Potensinya duitnya bisa hilang semua, gitu loh, Pak. Nah, pola pikir saya mungkin beda sama Anda, terserah aja. Tapi selama ini saya cukup aman dari 2018, saya nggak pernah bangkrut di kripto karena saya megang prinsip keamanan itu. Ya, pada saat crypto crash ya tahun 2020 saya kebetulan pas saat itu ya pas saya juga nggak pegang banyak banyak koin ya saya hanya pegang koin-koin yang bagus-bagus turun pun saya CL masih masih selamat lah nggak nyampe turun apa portofolio atau aset kita nggak nyampe turun 50% gitu ya. Ya. Makanya trik yang saya bagikan ini sudah proven teman-teman. Sudah dari tahun 2018 saya bermain ini. Oke, cara
Saya sekarang akan praktekkan karena di IDR saya kok ada 8 juta, tapi kok dibuat jual, dibuat beli kok nggak bisa ya. Coba ya kita kita beli bisa nggak ya? Market. Nah, cara cara beli koinnya adalah klik market yang ada di tengah ini ya, yang warnanya kemudian berubah jadi hitam berarti tak klik. Paham ya? Kemudian kita cari koinnya. Buat teman-teman yang sudah gabung di Kripto Bagus, sudah saya kasih bocoran koin pegangan kita. Jangan keluar-keluar dari itu. Gitu. Baru aja 1 hari saya kasih list ya koin-koin yang recommended saya. Ada tadi yang sudah beli koin namanya Neon. Ya, jadi udah ada baru sebentar sudah ada murid yang bandel mempromosikan koin Neon. Gitu. Boleh aja Anda beli koin Neon. Ya, tapi kalau nanti nyungsep ya minus 20%, 30% karena dia di bawah turun dan Anda nggak bisa kembali lagi, jangan salahin saya ya. Ya, karena koin-koin micin seperti itu ya bisa naik tinggi juga bisa dibanting ke bawah. Begitu juga bisa aja kemudian nggak ada yang beli seperti saham gorengan. Ya, ngetesnya gimana? Anda lihat aja misalkan apa kapitalisasi marketnya berapa dia. Ya, kalau di sini ada nggak sih kapitalisasi market ya? Oh, ini ada. Mana sih? Kalau di ini ya ini bisa dipilih trade volume, market cap. Nah, dari the biggest misalkan paling gede kita bisa urutkan. Nah, paling gede itu market cap itu Bitcoin. Ya, Bitcoin itu market cap-nya setengahnya, ya 58% nilai market cap kripto itu 58%-nya Bitcoin. Kemudian 20%-nya Ethereum. Jadi Bitcoin dan Ethereum itu menguasai market cap sebesar 80%. Lainnya baru diperebutkan koin-koin kecil lainnya. Gitu loh. Kemudian market cap kedua kan ini sudah diurutkan XRP, Tether, BNB, Solana, Dogecoin, Tron, Cardano, Chainlink, Hyperliquid, Stellar, Sui, Bitcoin. Nah ini berarti kalau sampai ke bawah berarti semakin micin. Semakin ke bawah semakin micin. Ya, semakin gorengan. Jadi kalau di saham kita ngomongnya gorengan, kalau di kripto namanya koin micin. Nah, micin itu sama dengan gorengan. Nah, kalau Anda beli koin-koin yang di bawah-bawah kayak gini, ya, ini berarti koin micin. Nah, dia bisa naik dan turun, eh, naik dan turun tinggi dengan kadang-kadang likuiditas yang kecil. Likuiditas kecil ya sama seperti saham. Kalau likuiditasnya kecil, kemudian kita mau jual bakal kesulitan, Pak. Bakal gagal, gagal, gagal gitu loh. Misalkan Anda di koin bawah ini ya, di koin bawah-bawah ini Anda belinya 100 juta aja. Nah, itu akan susah jualnya. Anda harus jual per 10 juta, per 10 juta. Jadi Anda harus pencet-pencet transaksi 10 kali baru duit Anda 100, baru koin Anda yang senilai 100 juta itu kejual gitu loh. Apalagi Anda naruh 1 miliar ya, nggak bakal kejual. Ya, tapi kalau Anda memang duitnya kecil, cuma 500 ribu, 1 juta, ya nggak apa-apa. Anda eh, beli koin micin-micin gini kan nggak apa-apa kan. Paling resikonya Anda kehilangan 1 juta kan gitu kan. Kalau misalkan dia balik ke nol, ya balik ke nol, ya Anda kan berharap misalkan dapat 10 kali lipat atau dapat 10 juta dengan risiko kehilangan 1 juta ya oke-oke aja. Nah, ini misalkan harganya cuma 5.000 perak, ada yang kemudian 300 perak. Jadi yang murah ini belum tentu bagus. Yang murah ini bisa berarti memang dia menuju nol. Nah, kayak
manta yang direkomendasikan oleh siapa? Timothy Ronald. Kasihan tuh orang-orang sampai hampir nol itu manta itu harganya. Ya, karena koin micin seperti ini. Ya. Makanya kalau saya tidak berani merekomendasikan yang bahaya-bahaya gini, nanti kamu hujat semuanya. Nanti kalau duitmu hilang, pasti kamu tetap aja nyalain saya. Ya, jadi karena saya pun juga tidak bermain koin micin gitu, Pak. Nah, itu market, kemudian ada harusnya bisa beli tadi coba ya. Nah, ini selalu ada dua yaitu spot market sama future market. Nah, koin-koin yang bagus mainnya swing. Makanya kenapa kita main swing? Karena kita mau main koin yang bagus gitu. Ya, yang mahal-mahal aja nggak apa-apa, tapi aman. Misalkan saya mau beli chain link, saya ketik link. Ini masuk koin pilihannya kripto bagus juga. Terus tinggal diklik balance rupiahku kok nol ya. Gimana sih? Tadi di wallet ada duit 8 juta, tapi balance kok nol ini. Coba buy. Coba dari wallet support Pak Yai. Ya, nol nih, nggak ada duit. Ya, jadi harus saya jual dulu kayaknya. Jadi harus saya pindahin dulu dari future. Jadi selalu begitu ya. Berarti duit saya ini walletnya kan ada dua. Ya, wallet ini future ya harus saya balikin ke duit saya wallet saya di future USDT-nya harus saya pindah ke Pro dulu. Ke Pro ke Pro apa namanya? Pro Spot. Nah, ini jadi saya klik transfer. Misalkan dari pintunya diganti pintu future. Dari pintu future, kemudian select walletnya. Walletnya saya pilihnya adalah pintu biasa aja lah. Ya, di sini saya punya 5.000 USDT, ya udah saya withdraw 100 USDT coba ya. Transfer. Oke. Nah, kita lihat di wallet di wallet ada duit rupiah nambah nggak? Oh, ada nih walletnya 14 juta ini ya. 14 juta apa? Tether ini ada duit nih $100 nih 1623. Nah, tethernya ini saya klik, saya jual supaya bisa ganti ke rupiah. Karena kalau kita beli aset di spot itu harus pakai rupiah. Gimana ya? Hmm, Buy sell itu ya. saya jual aja kali dulu ya, bentar. Saya jarang ini jadi bingung. Gurunya bingung. Gurunya bingung, muridnya bingung banget juga. Iya dijual tethernya pakai. Ya, ini saya ke market dulu, saya klik market, kemudian saya jual tether ini. Tethernya saya jual, ini 16.200. Nah, saya jual sell,
Ada duit 100-nya ini $100. Oke, udah ada USDT-nya. Nah, saya klik 100% karena saya mau jual, saya jual 100 USDT, saya jual, klik continuous. Agak lemot ya. Sell now. Ya, berhasil menjual USDT. Nah, udah. Nah, dan oke, berarti kita balik ke home-nya. Kita bisa balik ke home. Kita cek rupiah kita. Nah, itu ada rupiah aktif balance. Ini ya, rupiah aktif balance yang di bawah tulisan 106 itu ada 1811536 ya itu ya. Nah, itu berarti bisa buat beli di spot market. Nah, berarti saya tinggal klik market, lah kayak saya klik market lagi. Kemudian kita pilih koinnya. Misalkan tadi saya pengen Chainlink. Ya, Chainlink saya klik. Harganya satu koin 416.000 rupiah. Kemudian saya klik buy. Oke. Kemudian saya misalkan belinya 100% atau 50% atau berapa. Misalkan saya belinya 50% dulu deh. 800.000. Lalu saya klik continue. Buy now. Loh, kenapa kok nggak bisa? Harga berubah, Pak Kiai. Hmm? Harga berubah dari awal tadi. Diklik lagi aja, Pak Kiai. Diklik yang mana ini? Ya tahu-tahu harga berubah, langsung aja buy now biar cepet-cepet. Nah, berhasil, kamu telah berhasil membeli Chainlink. Ya. Kita lihat di wallet kita. Nah, di wallet kita, yang di wallet, kliknya ada allocation, ada aset, diklik aset. Ada nggak link? Nah, link sudah masuk nih. 798.000 sama dengan 1,91 koin. Koinnya link. Nah, ini berarti aset saya ini. Nah, gitu cara untuk membeli asetnya dari ini apa namanya dari spot market gitu ya. Nah, jeleknya di apa namanya pintu ini ya itu tidak ada prosentase profitnya sehingga kita harus nyatet sepertinya ya. Atau nggak tahu, saya belum pernah tahu juga karena sebelumnya saya itu sebenarnya pakainya Indodax, cuma Indodax itu lama-lama mengkhawatirkan, kemudian saya pindah sini. Nah, jadi ini kemarin saya beli Sol ini di angka 900, sekarang udah 1.060.000. Jadi kayaknya harus dicatat sih. WIF itu kemarin kita belinya 900, sudah naik 971. Fartcoin kita belinya 900-an juga, sudah jadi 962. XRP turun, belinya 1 juta, sekarang 957. Optimism belinya itu 500, sudah jadi 5
Sudah jadi 511. Ondo cuma beli berapa? 100.000 mungkin ya itu ya. Itu udah lama sekali ya. Terus kemudian cuma pas coba-coba aja tinggal 95.000. Jadi jadi jeleknya itu di sini harus dicatat ya. Dicatat Anda bikin Excel atau Anda catat. Yai, tadi kenapa apa namanya yang broker satunya lagi mengkhawatirkan kenapa? Yang mana? Yang Indodax. Indodax ya. Ya kan ada kasus yang kemarin 600 juta orang hilang, ada yang 400 juta orang hilang. Teman saya di Medan juga hilang. Oh, yang rekeningnya dihack ya. Mm-mm. Indodax udah beberapa kali tuh uangku hilang di Indodax 3 juta tuh, bener kan Nuril? Itu Indodax itu udah beberapa kali dari tahun dia berdiri tahun berapa? 2019, 2020 atau 2018 ya. Itu sering kejadian duit hilang nasabah dan Ya. ngurusnya susah. Atau mending toko kripto kali ya. Toko kripto juga lebih mending, tapi toko kripto kan punyanya Binance. Aku laporkan beserta bukti nggak ada tanggapan ya kan ya. Harus didatengin ke kantor di Jakarta, Pak Nuril. Kalau cuma di email-email gitu nggak bisa. Itu aja yang 600 juta hilang itu sampai sampai ketemu si apa Joni Darmawan siapa? Doni Darmawan apa itu? Joni Darmawan ya. Itu belum selesai juga. Ya. Makanya itu Pak, Kalau ajaib alfa gimana ya? ya semakin jelek lah. Ibaratnya ajaib itu pengen semuanya pengen diambil ya. Bursa Indonesia dia punya aplikasi. Bursa Amerika punya aplikasi. Gitu. Kripto punya aplikasi. Yang satu aja itu nggak beres, apalagi Anda punya tiga menu gitu loh. Makanya ajaib itu nggak ada. Ada investor besar itu pakai ajaib itu nggak ada. Paling cuma bocil-bocil yang RDN-nya 10 juta, 5 juta, paling pol 100 juta. Nggak ada yang orang miliaran itu naruh di ajaib, bisa ajaib-ajaib beneran hilang nanti. Kalau thrift, Yai, thrift. Ya thrift lebih parah lagi, itu scam. Ngapain lu ikut thrift? Tambah Dulu scam. saya Ya pakai semakin baru semakin jelek lah, kayak bibit gitu ya jelek lah. dulu saya Izin pakai Mbak Yai. Gitu. Kalau pintu ini yang punya Sandiaga Uno, konglomerat. Tapi Ya. thrift yang punya juga tajir loh, Yai. Terus sama sama Salim. Kalau yang punya Indodax itu adalah grupnya Salim, bener. Anthony Salim. Kalau ini yang punya Sandiaga Uno. Tapi dia namanya di atas namakan orang lain lah. Kalau peluang Yai, Kalau peluang aku nggak tahu ya. Pokoknya yang baru-baru itu aku nggak tahu. Aku selalu berpedoman pada market-market kripto yang besar, yang kapitalisasinya besar, yang itu awal-awal ya. Awal-awal itu ada toko kripto, ada Indodax, ada Pintu ya. Kemudian baru ada peluang, baru kemudian ada baru ada ajaib dan lain-lain. Soalnya Pintu future harus minimal usia 21 tahun. Ya, kamu kalau ini ya pakai namanya bapakmu atau kakakmu atau siapa gitu dong. Waktu daftarnya. Yai, untuk tahu tadi kita belinya berapa, kan tadi Yai bilang nggak ada di sini. Bisa lihat Yai buka di wallet atas. Pertama kan wallet bawah kanan, klik, lalu muncul lagi ada di wallet atas. Klik wallet atas, Hmm. klik apanya barangnya, misalkan Chainlink. Klik nanti dia langsung keluar Yai waktu kita belinya berapa, Oh harga iya, sekarang berapa. oh iya betul ini ya. Di mana nggak? Mana nggak ada? Ini ada tuh Yai itu di bawah instant buy. Kan belinya Yai 805.
Sekarang harganya 797. Mana? Instant buy. Ini Oh, itu 800 ya, ribu. jadi tuh kita beli segini, sekarang harganya di atas, gitu. Harganya murah. Berarti saya rugi 797 gitu ya. Ya, ya. Ya, Jadi tapi nggak kan usah kalau dicatat, bisa lihat di situ. yang lain-lain kan ada prosentasenya bagus. Kalau di Ya, Indonesia itu betul ini ada nggak ada. prosentasenya, Cuman ini nggak ada ya, gitu ini ya. cuma kita tahu aja ya waktu kita belinya berapa, sekarang jadi berapa, nggak ada persentasenya, ya. Ya, betul kayak gitu ya. Nah, cuma karena saya tertarik di pintu ini karena ada future-nya. Kalau di Indodax nggak ada future-nya, di toko kripto nggak ada future-nya. Kemudian yang ada future-nya di Ajaib, tapi saya ngeri ya paling paling bijaksana menurut saya setelah saya timbang-timbang ya saya di pintu ini. Dan depositnya cepat kalau di pintu mau deposit mau withdrawal itu dalam hitungan detik. Tapi kalau di Indodax itu bisa hitungan menit ya bahkan kalau kita withdraw malam kayak gini itu baru nyampe-nya besok pagi gitu Kiai, ya. Kiai nanya, Yai, Hmm. Kiai nanya, Yai, Ya, itu kalau ganti. kita beli itu 25% atau 50% itu udah ditentuin. apa? Yang 25% sama 50% itu udah ditentuin nih. Nggak bisa kita kurangin ya. Misalnya duit kita 1 juta, kan buy 25%, 5. Oh, enggak ya, ya terserah lu aja mau belinya berapa lah. Tapi kok nggak bisa di settle ya? Misalnya saya mau beli cuma 10% gitu. Ya belinya kamu ketik biasa aja. Mau belinya berapa? 100 ribu, 150 ribu, ketik Iya, manual lah. ketik manual angkanya. Mm-mm. Oh iya iya iya, oke 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 oke. Terima kasih. Yai, gini Ya, ini kita pantau sepanjang malam ya? Apa ditinggal? ngapain? Pantau sepanjang malam, yo kita mati muda kali Pak. Jantungan ngawur ya. Yo santai aja. Saya nggak pernah tengok-tengok, biarin aja. Nanti kalau udah cuan baru ditengok. Makanya mainnya kita seminggu sekali, Pak. Seminggu sekali Berarti pintu pintu atau nggak dua ada minggu stop sekali. lossnya ya, ya, ya. Nggak ada, saya Nggak ada stop loss ya. nggak pernah pakai stop loss saya. Eh, ada hilang udah. Enggak, udah barusan aku ambil tapi lupa tahu mana. Kok nggak ada apa diambil itu anak-anak oh, ini nih. Nyari-nyari rokok. Ya, terus gimana? Jadi ini justru lebih santai dari saham, Pak. Iya, iya. Ya, tapi benar-benar sabar. Jadi belinya pada saat momentumnya tepat. Nah, misalkan kenapa saya kemarin bisa untung 41 juta? Karena kita tahu bakal ada pidato Powell di hari Jumat. Makanya di hari Minggu kita udah ambil posisi. Lalu kemudian di hari Jumat malam baru kita jual. Nah, gitu lah, Pak. Kita untung 41 juta dari 75 juta kan gitu ya, Pak. Nah, momentum berikutnya apa? Momentum berikutnya itu tanggal 17-18 September kan Powell kemarin cuma kasih spill tuh bakal menurunin suku bunga. Nah, itu sudah dibikin surat bahwa tanggal 17-18 itu akan diumumkan penurunan suku bunga. Nah, kalau suku bunga Amerika turun, maka Bitcoin dan teman-temannya akan melesat. Saham juga naik dong, ya ya. Saham juga naik ya, saham-saham US gitu ya. Saham-saham Indo nggak tahu. Saham Indo ini kan kadang aneh hubungannya kan gitu kan. Nah, kalau saham Indonesia seperti saya sampaikan ke Anda tadi,
atau seminggu yang lalu sudah saya sampaikan ya. Rekom seminggu yang lalu kan udah saya sampaikan untuk mulai beli saham-saham yang di MSCI. Nanti tanggal 27 kan pengumuman resminya yang kayak Raja, kayak DSAA, segala macam, KPIG, segala macam masuk ke MSCI. Jadi kemungkinan sentimen positif. Nah, nanti tanggal 27 kita TP pagi-pagi. Jangan sampai ketinggalan kayak kemarin. Kita justru pas pengumuman apa MSCI kita justru nambah barang. Aduh, malah jeblok akhirnya. Jadi pas pengumuman MMSCI itu waktunya TP bukan waktunya beli ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, terus kita kan juga udah dapat polanya kalau minggu malam ya weekend apalagi akhir bulan itu biasanya turun karena Bitcoin itu hampir mirip seperti saham. Waktunya fund manager untuk nutup transaksi, untuk lapor ke investornya, gimana performa dia trading kripto selama 1 bulan. Jadi mereka itu setiap Jumat, Jumat, setiap Sabtu Minggu atau weekend pasti ada koreksi. Bukan pasti ya, 80% kripto dan lain-lain koreksi. Nah, makanya kita ambil posisinya biasanya malam-malam begini. Makanya kita itu nanti kalau teman-teman ikut kripto bagus, kita live tradingnya, live briefingnya itu seperti sekarang, Minggu, Minggu malam Senin, karena ini titik paling rendahnya biasanya. Ya, sampai dengan jam 2 malam nanti gitu. Jam 2 malam itu biasanya titik paling ramenya trading trading kripto seluruh dunia. Jadi kripto ini bagus juga mendorong kita untuk sholat tahajud. Nah, kalau kita sholat tahajud nggak dapat duit kan males kan. Nah, kalau sholat tahajudnya dapat duit, dapat cuan, pasti kalian bakal bangun kan. Karena bangunnya jam 2 malam, jam 3 malam sampai subuh kan. Yai, mau tanya masalah future kali 25 kali itu gimana maksudnya, Yai? Sebentar, ini kan lagi ngomong spot. Nah, habis ini kita ngomong future. Oke, Oke, baik, Yai. kita ngomong future. Ya, kita berarti balik ke menu awal home. Kemudian kita klik future yang ada tulisan new itu. New future kita klik. Tuh, kok macet? Oh, enggak. Nah, kita jelasin menu-menu di future. Oke, future. No, di paling atas itu ada BTC USDT perpetual. Nah, kalau ada kata perpetual itu artinya kontrak berjangka. Berarti Anda tidak beli BTC-nya, Anda beli kontrak berjangkanya. Kemudian di sebelah kanan itu MU-nya, margin unitnya. Margin unit itu adalah resikonya kita. Resikonya kita berarti 5% dari dana kita. Kalau 10% berarti resikonya 10% hilang. Kalau nanti 80% berarti 80% dana kita hilang. Kalau 100% ya habis dana yang kita deposito. Likuidasi. Kayak ya likuidasi yang ada di saldonya kita. Makanya kita harus selalu disiplin untuk MU-nya ini jangan lebih dari 10% supaya kalau dikocek ke atas ke bawah kita aman. Ya, habisnya itu saldo di futures aja atau semua saldo yang ada di pintu termasuk spot? Bukan, cuma saldo yang ada di future aja. Yang ada di future aja. Habisnya kenapa ya gitu? Ya habis, duitmu habis untuk menanggung kerugianmu. Dan bandar. Bukan habis. Itu apa nggak bisa balik ke atas lagi? Nanti
sampean dengerin dulu aja, saya jadi bingung jelasinnya. Ya, nah. Siapa yang udah pernah main forex? Saya. Joni. Siapa Iya. lagi? Ya, jadi Saya Anda sudah, Kiai. jadi yang Anda baru tahu barang ini jangan banyak tanya dulu, tapi dengerin aja dulu karena ini agak agak rumit. Ya. Jadi kalau kalau di spot itu seperti di saham, Anda untung kalau jual murah, ada beli murah, jualnya mahal, betul? Halo, betul ya? Betul. Betul, Oh, Yai. Betul. Betul, betul. Ya, yang membedakan nih future sama sama Spot. spot. Kalau spot transaksinya satu arah. Satu arah itu maksudnya beli murah, jual mahal, kamu dapat cuan. Nah, kalau di future itu bisa dua arah. Bisa arahnya ke atas, ya seperti spot, itu namanya long buy. Jadi Anda ambil posisi long buy. Kemudian, jadi kayak tebak-tebakan gitu loh. Ini kayak nebak. Nebak Bitcoin ini kira-kira dalam beberapa waktu, menit, jam, hari ke depan itu apakah naik. Kalau Anda memprediksi bahwa harga Bitcoin itu naik, maka Anda pasang posisinya adalah long buy. Ini ada dua nih. Buy long ini, yang hijau itu. Itu berarti menebak bahwa Bitcoin itu akan ke atas. Sehingga Anda belinya di harga murah, jualnya di harga mahal, dan Anda akan cuan. Gitu ya. Sebaliknya, Dia tutup bangku. Sebaliknya, apabila Anda ngerasa Bitcoin ini Anda nebaknya, enggak, kayaknya dia turun ini, bukannya naik. Saya yakin ini besok pagi turun. Nah, berarti Anda menebak ke arah bawah, ke arah turun. Berarti Anda beli di harga mahal, jual di harga murah. Anda pencetnya adalah sell short. Nah, gimana cuannya dan tidaknya? Kalau misalkan besok harganya ternyata naik, berarti yang cuan yang ngambil posisi mana? Buy apa short? Long apa short? Long. Long. Long, gitu ya. Berarti yang jadi korban orang yang pasang apa? Short. Short. Udah begitu doang. Tebak-tebakan buah manggis ini. Gitu. Tebak-tebakan buah manggis tapi agak intelek lah ya, pakai pakai grafik, pakai ini gitu ya. Tapi sebenarnya ya bukan tebak-tebakan buah manggis juga, enggak ya, pakai analisis, pakai grafik sama gitu ya. Sama seperti saham, cuma bedanya saham ini kan kita nggak bisa nge-short kan gitu. Kalau pas saham jatuh, IHSG jatuh, kita cuma pelongo nunggu kan. Nah, jadi kita semakin rugi kan. Nah, kalau di kripto enak, kalau kripto jatuh ya kita nggak usah pasang pasang long, kita pasang buy. Jadi semakin kriptonya jatuh, kita semakin untung gitu loh. Paham nggak? Ini pasti yang pertama agak bingung ini, yang belum pernah masuk ke forex atau belum pernah tahu kayak gini pasti bingung. Kok bisa jual mahal, beli beli mahal, jual murah, kok bisa untung kan gitu kan? Pasti kamu tanyanya gitu kan? Nah, jawabnya adalah itu bukan masalah seperti itu, tapi masalah kesamaan arah dengan market. Jadi kalau misalkan marketnya memang turun, kamu nebaknya turun pakai short, berarti kamu menang karena kamu searah dengan market. Tapi kalau kamu berlawanan dengan market, ya kamu kena rugi. Nah, contohnya seperti saya di bawah ini. Nah, tapi tadi sudah mulai naik tuh. Tadi kan rugi saya berapa? $100, $200. Sekarang udah mulai $20. Ya kayak short selling di saham, betul Rifki. Tapi saham US ya, saham Indonesia enggak
Bisa. Nah, ini tadi saya nebaknya kan Sol itu bakal naik. Makanya saya beli itu ada entry price USDT 206,57 itu posisi beli saya. Nah, tadi Solana itu sampai dikerek ke 205 ya tadi ya, sampai saya minusnya 200 dolar tadi. Tapi karena MU saya aman di 5%, saya tidak kena margin call. Nah, kalau MU saya begitu di bawah turun, MU saya tiba-tiba 80%, duit saya habis, Pak. Ya, bangkrut saya, ya nggak? Nah, kayak gitu. Ya, makanya MU ini harus dijaga. Caranya menjaga MU adalah gimana? Kita harus selalu ambil posisi maksimal total hanya 10% dari dana kita. Nah, Anda bisa lihat di Solana di paling bawah ada tulisan disposition 305,17. Ya, di situ ada 5,1%. Berarti apa? Berarti saya pasang Soluna itu sebanyak 102 yang atas itu ya. Size-nya 120, saya beli 120 Soluna itu sama dengan 305 dolar. 305 dolar itu sama saja menggunakan deposit di future saya cuma 5% karena saya total deposit saya kan ribuan dolar kan di future. Jadi ketika saya masuk 300 dolar itu cuma pakai 5%. Kemudian yang di BTC, saya beli BTC 0,012 BTC sama dengan 17,01 dolar. Itu ada di bawah itu disposition. Sama dengan 0,2%. Jadi di total adalah 5,4% MU saya. Maksudnya adalah saya hanya menggunakan 5,4% dari total dana saya di future. Itu. Nah, apabila kita salah nebak minusnya semakin banyak, berarti MU-nya semakin naik itu. Misalkan nih, tadi kan di 200 dolar, MU saya kalau nggak salah di 5,1. Nah, nanti kalau semakin untung, MU saya semakin kecil tuh. 4,1, 2,1, artinya semakin sedikit porsi deposit future saya yang saya gunakan untuk trading ini. Begitu nanti untung, MU saya bisa aja nol. Karena saya untung terus. Misalkan tiba-tiba saya untung Soluna ini 500 dolar, BTC itu 50 dolar, total 550 dolar, maka MU saya itu nol. Karena berarti modal saya sudah nggak termakan, nggak terpakai maksudnya. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman lihat di Solana ada tulisan 25 kali, BTC ada tulisan 25 kali. Nah, itu juga bedanya kalau di future kita bisa melipat gandakan modal kita 25 kali dari modal kita. Jadi misalkan modal kita cuma 100 dolar, ya di sini kita bisa seakan-akan kita bermain 2.500 dolar. Kita punya 1 dolar, seakan-akan bisa bermain seakan-akan bisa kita main 25 dolar. Artinya dipinjemin sama pintu gitu. Dipinjemin sama pintu. Nggak kena bunga kan? Trading limit. Ya, nggak kena bunga, tapi biaya transaksinya kalau future lebih mahal. Oh, berapa ya? 0,7% kalau nggak salah. Gede juga ya. 0,7% atau 7% bahkan ya. Nah, makanya itu kita harus minimal kalau mau TP di future ini minimal ya 100%. Karena apa?
100% leverage 25 berarti 100 dibagi 25 itu kan berarti cuan realnya, cuan nyatanya sebenarnya cuma 4% kan? Betul nggak? 4% Betul. nanti dipotong biaya transaksinya gitu. Jadi kalau cuannya cuma sedikit, nanti kena potong biaya transaksi malah minus bukannya plus. Pak Yai, Sol naik Pak Yai, terbang. Ya Kodir, kenapa? Sol naik Pak. Coba di refresh itu Pak Yai, solnya udah naik. Oh, wis gak apa-apa toh, nanti aja. Soal cuan-cuan mah, aku mah santai. Kita TP-nya besok pagi, tenang aja Kodir. Pada mantau. Oh, sudah untung saya tuh. Sudah untung $165 tuh, 54%. Oke, kalau kita udah pasang, kita lihatnya di mana ya? Ya ini, di position. Kalau kita udah pasang, berarti lihatnya di position. Di home ya? Bukan, langsung di future tadi. Enggak, kalau yang di spot. Sorry, maaf. Spot, lihatnya di wallet. Kemudian ini, di wallet. Kemudian lihatnya di overview. Diklik yang overview yang atas, yang aset. Kemudian diklik aset. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Nah, balik lagi ke future ya, diklik future ini, klik. Nah, MU saya udah turun tuh kan, 5,1 kan. Nah, tadi 5,4 karena tadi minus $80, sekarang sudah plus $193 tuh. Makanya MU-nya turun dari 5,4 ke 5,1, Pak. Nah, nanti Solana ini kapan kita TP? Ya minimal 100%. Tapi kalau saya minimal ya 200 sampai 300%, Pak. Biar biaya transaksinya nggak terlalu banyak. Ya. Jadi kita Solana ini bakal kita TP di 200 berapa tadi? 212 ya. Paling tinggi tadi berapa sih? Kita bisa klik Solana, kemudian kita bisa tahu paling tingginya berapa. 212 ya. Nah, 215. 215 ya, kita cukup di 210 cukup lah, udah tidur nyenyak dapat duit $200 kan. Dapat 2,5 juta lagi kita kan. Oh. Tadi pagi udah dapat 2,5 juta buat sarapan, makan malam dapat 2,5 juta lagi kan, hidup enak ini kita ini. Saya udah 127% nih. Jadi kalau udah jadi kalau udah dapat 210 kita langsung market close gitu ya. Iya, langsung klik market close. Jadi Bapak kalau udah 100% gitu, kalau memang udah Bapak sudah bersyukur dengan 120% ya tutup aja. Kalau saya biasanya saya tutup aja Pak. Kalau memang udah mau tidur, nanti Bapak kepikiran tidur, nanti Bapak nggak nyenyak, besok pagi masuk angin, kerja mah repot lah. Tapi kalau misalkan Anda mau ikutin, mau percaya diri gitu ya udah disantai-santaiin aja. Biasanya saya TP-nya itu di Rebo atau di Kemis, Pak. Ya iyalah sampai ngantuk lah, mau ngantuk TP lah itu. Sampai ngantuk TP ya. Ya, itu kalau mau transaksi di future harus berubah ke US ya? Pakai USDT. Jadi Anda harus beli Tether tadi, Tether. Tether. Jadi Anda ke market, Anda klik. Jadi setelah deposit, ya toh? Setelah deposit nih, jadi balik lagi nih. Aku jadi balik lagi ngajarinya. Mau pasang? Ya, jadi waktu di tengah di halaman utama kan ada tulisan itu di bawah 112 juta, bawahnya saya kan ada tuh rupiah aktif balance 800.000. Berarti itu bisa Anda pakai buat beli tether. Nah, beli tether dulu, ketik market. Ya, ketik market yang ada di tengah bawah itu, terus ada tulisan tether nih, tether USDT 16.230, tahu kan?
Kelihatan nggak? Siapa yang tanya tadi? Tanggung jawab. Saya lagi cari. Oke. Kalau udah dapat baru dipindahin ke itu futures ya. Ya, Yai. baru dipindahin ke future pakai menu transfer. Nah, habis itu Oke. baru beli Tether itu di mana Pak Kiai? di market. Yang Spot. keempat itu loh, yang keempat itu. Tether. Ya, Yang Tether keempat T. tuh dari Empat. atas. Ada tulisan Kelihatan nomor 4. Kalau nggak ketik USDT aja langsung muncul nanti. Tether, USDT. Masih bingung. Itu loh yang atas ini loh, yang warna hijau ini loh, kan ada Bitcoin, Ethereum, Synthetic, Tether tuh lihat. Oh, Tether. Ya, Tether. Tether USD ya. Nah itu diklik muncul kan, seperti ini. Nah, diklik ada muncul beli dan jual, ya tinggal lo beli lah. Oh, oke. Thank you. Nah, buy ini tinggal buy. Tinggal buy terus masukin angkanya, tinggal buy. Nah ini buy USDT, masukin angkanya misalkan 200.000. Nah, tinggal masukin aja tuh. Terus habis itu klik continue, terus selesai udah. Coba dulu dah. Klik continue. Nah, forecast review, buy now, klik buy now. Nah, berhasil membeli USDT itu, you have successfully bought Tether. Nah, Anda berhasil memberi Tether sebanyak 12 USDT 12. Oke. Nah, kemudian duitnya itu dipindahin kalau mau main future, pindahin future pakai menu wallet. Pakai menu wallet di kanan bawah lalu transfer. Kita segera akan terima tumpeng. Tak bilang gua ikut-ikutan sebelah. Dari dulu gua juga ada tumpeng. Make. Waktu meetingnya rame. Segera. Ya. Terus habis itu ambil karyawan. Coba mikrofonnya matikan. Oh, ini ya. Yang mau cari nonton TikTok. Ya. Ibu-ibu kebanyakan kegiatan yang mau cari duit lewat TikTok lah, yang mau cari duit lewat inilah apa? Itu. Lewat saham lah. Suaminya ngapain sih? Suaminya miskin, Yai. Suaminya miskin. Nah, ini ProSpot. Nah, ProSpot tadi berarti duitnya kan tadi ada di pintu kayak gini. Ya. Nah, kemudian IDR-nya diganti kan USDT. Jadi saya tambah bego malah. Oh ini USDT. Nah ini diganti USDT. Tadi yang tanya mana? Tadi nggak bisa nanti loh. Pintu. Ini gara-gara sampean saya beli Tether nih jadinya. Kemudian ke pintu future. Nah, muncul nih USDT yang saya beli tadi 200.000 $12. Nah, diketik max. Kemudian berarti dia mau pindahin dari dompet saya di pintu spot ke pintu future, logikanya kayak gitu. Karena untuk kita transaksi di pintu future itu harus pakai USDT. USDT-nya belinya di pintu spot atau di yang halamannya putih tadi. Nah, kemudian tinggal kita klik transfer. Nah, transferring USDT from pintu to pintu future. Oke, berarti sudah masuk. Tinggal kita main di future-nya. Kita cek di sini tuh. Jadi future saya sudah nambah tadi. Nambah. Paham ya. Yai, kalau punya modal 100 juta, boleh taruh di spot sama futures 50%, 50% nggak? Ya boleh, duitmu sendiri kok.
mau berapapun ya terserah lu lah. Oke, baik ya. Ya saya aja saya taruh lebih banyak di future. Males main spot, mending daripada main spot main saham aja lah. Penting Yai, jangan ketiduran ya, iya. nanya Yai. Nah, jangan sampai ketiduran aja Pak Alex. Tapi Yai. nggak apa-apa Pak Alex. Itu kalau kita MU-nya di bawah 10% itu kamu buat tidur, buat nggak kamu tengok-tengok juga nanti juga profit sendiri, Pak. Malah justru kalau sering ditengok, biasanya kita gatel TP, Pak. Males saya makanya. Jarang di bawah 10% ya, 14 biasanya gitu. 15. Apanya? MU-nya. Ya, jadi yang harus Anda kontrol MU-nya itu kalau saya selalu di rentang 10%, ya maksimal 20% lah, Pak. Karena nanti kalau kemudian marketnya berbalik arah, ya repot lah kita. Oke, Yai, ini yang versi handphone ya. Yai sebentar nanya Yai, boleh? Hmm. Ya ini kalau daripada besok masuk angin kan kita misalnya tadi TP yang sol itu mau di 2212. Kita bisa pasang ini nggak ya kayak apa? Nggak usah ditungguin gitu ya target gitu. Nah, bisa, tapi Anda pasangnya itu harusnya tadi waktu Anda pasang itu Anda pasang TPSL. Oke. Kalau udah jalan kayak gini, nggak bisa, Pak. Sepertinya. Kayaknya bisa, Kiai. Pencet limit close. Bisa ya? Kayak gini ya? Ya, limit close-nya. Limit close, terus apa? Nah, di situ tuh mau targetnya berapa. Oh iya, iya benar. Ya, ya anak muda lebih pinter lah ngulik-ngulik begini ya. Makanya tadi Mungkin saya sambil dengerin kan saya sambil ngulik-ngulik juga kata saya kan. gimana? Ini yang 208 ini diganti. Ya, sekali ubah itu, Kiai. Oh, diubah misalkan berapa tadi? 12 ya. Gini Itu ya. pun keuntungannya sedikit untuk Kiai. Keuntungannya tuh Ini berapa profitnya tuh. berarti gini. Iya, Kiai. Langsung keluar tuh. Nanti punya Kiai keuntungan USDT-nya 600 tuh, 606. Oh Oh bisa iya, tinggal tidur nih ya pakai gini ya, ya. ya berarti ditinggal tidur. Saya nggak usah tinggi-tinggi lah, 210 aja lah. Oh ya berarti untung saya 367 ya, confirm. Jadi sempat ngorek-ngorek lah Ah sama ya benar. Pak Ya Kiai. bisa 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 bisa. Untung 367-nya kelihatan di mana ya? Ya, Tadi itu tadi coba pencet limit close-nya. Di situ nanti pas diubah USDT-nya mau ke berapa, di bawahnya tuh langsung ditulisin tuh berapa angka yang keuntungannya plus. Oke, oke. ya ini nih saya ulangi nih pakai Bitcoin saya ya. Ini klik limit close. Klik limit close. Nah, saya memprediksi ke atas kan, jadi saya pengennya di 118 ribu. Nah, berarti saya nanti bakal untungnya di bawah itu Pak, estimate PNL 30,29 dolar Pak, kalau nyampe situ. Oke, noted. Kemudian di confirm, klik confirm. Nah, udah Pak. Pak Albert berarti bisa tidurnya ya Pak. Tadi yang mau tidur siapa? Silahkan tidur berarti. Siap. Tapi itu juga bisa buat ini juga sih, apa namanya, stop loss juga Pak Kiai. Itu juga Nah, caranya gimana? sama juga Pak Kiai. Ya tadi tuh pencet limit close lagi tadi tuh. Cancel dulu ya bisa cancel dulu kayaknya itu. Nggak di cancel juga nggak apa-apa. Nggak di Cancel. cancel juga nggak apa-apa. Dia tuh Ya, jadi kayak manual TP yang sebelum kita order jatuhnya. berarti ini limit close, bukan? Close lagi. Limit close lagi. No available positioning gitu, nggak bisa. Cancel dulu ya di open order itu di cancel dulu. Jadi itu antara mau apa namanya Ini stop ini loss. ini. Nah, Ini iya berarti cancel dulu. aku cancel semua dulu. Tapi ini kayak gini nih ada biayanya loh. Jangan salah, nanti nggak mau biaya terus Limit di close lagi. gimanain? Limit close.
Terus Di- apa? Diubah itu USDT-nya misalkan mau stop loss-nya di berapa gitu Pak Kiai. Caranya di mana stop lossnya? Tinggal diubah Pak Kiai itu yang price USDT-nya. Misalkan Pak Kiai kan tadi order misalkan di 208, Pak Kiai mau stop loss-nya di 206. Tapi jangan dikonfirm Pak Kiai, takutnya langsung ke ini apa Langsung namanya? dan. Oh iya, Jangan, jangan. Kan harga jangan, udah tinggi sekarang. jangan confirm. Soalnya harga lagi tinggi, misalkan gitu aja. Oh iya, berarti ini saya naikin Misalkan aja. Pak Kiai Stop lossnya saya 212. 204. Kalau misalkan 204 kan itu ke apa namanya? Ke keluar juga akumnya berapa kerugiannya itu Pak Kiai. Oke, ya coba kita di 200. Kalau di atas gitu ya dapat ke sih barangnya. Itu kan 29, 209 sekarang kan kalau nggak salah itu baru naik. Ya ini udah aku nggak usah pakai stop loss aja lah. Pusing Pak stop loss. Gimana Nanti itu Pak tadi? Ini kan harganya soal ya 209 kalau nggak salah sekarang ya. Oh ya Bitcoin. saya TP-nya di 212 aja. Dah gitu. Wis, mantap. Oke, ini yang versi Jadinya Pak Kiai. HP. Ini yang versi HP ya. Yai, Yai, kalau kripto ini kalau kita sudah beli bisa cancel tidak? Kalau cancel berarti ya kejual, Pak. Nggak bisa lah. Masa di cancel gimana? Karena sudah match ya. Oh, Kalau ngantri bisa, kalau pakai limit belinya bisa mungkin ya di cancel ini loh. kayak Kan saham kan bisa, Yai, begitu kita beli kalau nggak jadi kan bisa dibuang. Kalau ini nggak bisa ya, sekali sudah pasang dia jalan gitu ya. bisa kalau pakai limit ini loh. Yang yang di Iya, yang di iya di limit order. ya ini kan ada pilihannya, ada limit, ada Iya, market. iya. Kalau market order langsung Langsung match. kejadian. Kalau limit berarti ngantri. Kalau kamu ngantri ya bisa di cancel. Oh, ini kalau Kalau market belum sudah jalan kejadian. langsung. Oh, Ya, baik-baik paham, Yai. Yang penting jangan match aja ya Pak Kiai ya. Bisa di ya, cancel. ya betul. Nanti kan cancelnya di open order ini akan muncul. Anda pengen belinya di harga berapa, ada, tinggal kamu cancel juga. Gampang kan? Cuma sesimpel itu. Oke, selanjutnya analisa grafik. Sudah ya. Jadi di informasi ini ada chart, ada debt, ada trade, ada funding, ada insurance. Nah, yang tidak ada, yang membedakan di kripto ini ada grafik namanya depth atau kedalaman depth. Kita klik depth ya, ini kan chart, sebelahnya depth kita klik. Nah, depth ini yang sebelah kanan itu berarti menuju harga naik, sebelah kiri berarti menuju harga bawah. Diibaratkan seperti mendaki bukit atau gunung. Semakin terjal berarti dia semakin sulit didaki, berarti dia akan semakin sulit bergeser. Contohnya yang lebih terjal kan yang kiri nih, yang ke harga bawah. Berarti BTC ini lebih berpotensi tergelincir ke kanan ya karena lebih landai atau berpotensi naik daripada berpotensi turun. Nah, gitu loh, Pak. Enak ya? Diulang ya, diulang. Ya, diulang ya, iya. Ya, diulang. Jadi grafik ini menunjukkan ya kecenderungan apakah harga akan naik atau harga akan turun. Kalau harga akan naik, dia bergeser ke kanan. Ya, itu Anda bisa lihat kan, di tengah-tengah itu ada 113.998, di kanan ada 115.
Kalau dia geser ke kanan, berarti dia naik. Kalau geser ke kiri, ya ke kiri itu berarti dari 113 ke satu berapa ini? 1099 ya, 1199 ya. Nah, itu berarti kan semakin turun. Ke kiri itu ke warna hijau nggak Pak Yai? Yang hijau berarti semakin turun, yang merah itu semakin naik. Nah, yang hijau Anda lihat seperti bukit, juga yang merah seperti bukit. Seperti Anda mendaki bukit, semakin landai berarti semakin mudah dinaikin. Semakin tinggi dan semakin terjal berarti semakin susah dinaikin. Nah, di dalam logikanya berarti apa? Berarti kalau ngelihat kayak gini kan lebih landai yang kanan. Berarti Bitcoin dalam beberapa menit atau jam ke depan itu lebih cenderung akan naik karena yang sebelah kanan itu bukitnya lebih landai. Nah, Kenapa di saham? Kenapa di saham daripada nggak ada kayak gini ya? daripada Bitcoin ke bawah. Ke bawah itu dia akan cenderung susah karena apa? Karena bukitnya tinggi dan terjal. Nah, kenapa saham tidak ada seperti ini ya? Karena teknologinya lebih rendah lah daripada kripto. Wah, kalau ada enak ya. Anda jangan begitu dulu. Ini berarti kalau seperti ini berarti Anda bisa bilang lebih enak main kripto dong. Belum tentu Iya juga. benar. Belum belum tentu juga, Pak, karena dalam hitungan beberapa detik, beberapa menit, beberapa jam, grafik gap ini juga kemudian bisa berubah, bisa berbalik arah. Tapi sepertinya malam ini kita akan pesta lagi nih sepertinya. Jadi karena dia lebih landai, mungkin dia bisa sampai 118 yang tadi limitnya saya pakai 118. Ya Allah, amin. Semoga ya. Tapi dari all time high 24 jam, 24 jam itu berarti hitungannya tadi jam 12 pagi. Jam 12 ya jam 12 pagi tadi ketemu jam 12 pagi. eh, kem- eh, bi- Sampai sekarang itu baru sampai 115.661 itu. Itu Pak. Kira-kira seperti itu. Kalau yang Solana, Pak ya? Yang Solana ya. Yang Solana ya tinggal kita klik Solananya, klik ini ya. Nah, berarti yang Solana justru akan semakin naik tuh, semakin landai itu dia. Semakin landai ke kanan kan, berarti lebih gampang mendaki bukit yang ke harga tinggi daripada mendaki bukit yang ke harga rendah. Oh, berarti kalau ke kanan itu gitu, Pak ya. Kalau ke kiri berarti turun gitu ya. Iya, itu loh dari rentang harga di bawah itu loh, kan ada 209, 210, 220 itu loh, Pak. Yang dilihat yang bawahnya itu, yang atasnya itu hanya menunjukkan tingkat kesukaran dia untuk naik atau turun. Nah, berarti kalau seperti ini karena bukitnya yang hijau lebih lebih terjal, berarti dia lebih susah turun karena diganjel. Dia akan lebih mudah naik karena yang bukit yang menuju harga tinggi itu lebih landai, itu Pak. Aku juga dulu nggak tahu caranya baca kayak gini sampai aku cari-cari siapa yang bisa ngajar ini maksudnya grafik ini apa gitu juga nggak ada yang tahu. Akhirnya saya dapat dari mana itu cara baca kayak gini lupa dari situs YouTube Pak bahasa Kiai, Inggris. ya, aku mau nanya. Kalau masalah spot dan future itu, kalau semisalkan di spotnya dia turun, apakah di future juga bakal turun, Pak Kiai? Nah iyalah pasti satu arah karena yang namanya future itu selalu bercermin kepada spot.
Dan spot juga selalu berkaca pada future. Jadi selalu berkaitan. Dan ini bukan seperti binomo. Ada tadi yang ngomong, berarti ini seperti binomo ya, enak aja. Bukan. Kalau binomo itu kan nggak ada marketnya. Dia cuma cuma aplikasi judi online, tapi berkedok saham. Tapi kalau ini kan ada marketnya seluruh dunia, market kripto itu. Gitu. Ada marketnya ini bos, bukannya nggak ada marketnya. Ini seperti saham, ada marketnya di Amerika, ada New York Stock Exchange, ada Bursa Efek Indonesia. Nah, di seluruh dunia itu juga banyak bursa kripto. Ada yang namanya crypto.com, ada yang namanya FTX, ada yang namanya Binance, ada yang namanya CoinGecko, ada yang namanya macam-macam. Nah, di Indonesia ada yang namanya toko kripto, ada yang namanya Pintu, ada yang namanya Peluang, ada yang namanya Ajaib, dan semuanya itu berinduk kepada CFX atau saham yang kemarin kita beli yaitu koin. Nah, jadi koin itu adalah market kriptonya Indonesia. Di bawah CFX itu kemudian ada Pintu, ada Peluang, ada Indodax, ada toko kripto. Nah, berarti apa? Semua ini menyetor fee kepada CFX. Nah, CFX itu mendapatkan 0,02% dari seluruh transaksi kripto jual beli yang ada di market toko Artinya beli kripto, koin dong, Indodax. Yai. Hah? Beli koin dong. Nah iya berarti dia monopoli kan, dia tidur aja itu koin itu sudah dapat duit setorannya 0,22 per transaksi. Jadi sampean juga nyetor ke CFX sama dengan nyetor ke emiten koin gitu loh. Ya ini baru baru diajarin kan cara analisa kripto ini seperti apa. Lah ini loh baru diajarin gitu kan. Pakai grafik depth gitu ya. Terus analisanya sama juga pakai pakai technical analysis seperti saham sama aja. Ya, sama aja ini pakai chartnya sama aja. Misalkan pakai klik indikator terus nanti pakai Bollinger Band. Anda yang tadi ikut kelas saya pagi kan? Enak kan udah tahu misalkan kayak gini itu Yai, maaf nanya. Yai, pakai RSI gitu-gitu sama dengan saham Yai, analisanya ya. Yai, kalau di sini di peluang ada order booknya nih. Ada manfaatnya nggak ya? With us. Di peluang kenapa Ada order book yang ini. cara order tadi udah diajari, kamu baru masuk ya Erwin, nanti lihat rekamannya aja deh gimana. Bukan di peluang ada order booknya, Yai, di sini. Nah di sini juga ada order booknya, di bawah ini kan order book ini yang di bawah sama di atasnya 208 kan ada order booknya, ini ada kan, ini kan order book ini order book, tapi order book di sini itu tidak apa ya, ini juga order book ini buy sell gini-gini, tapi ini nggak bisa dianalisis Pak, susah. Nah, ini juga ada order booknya sekian berapa sekian berapa sekian berapa, tapi nggak bisa dianalisis seperti mau kita copet-copet di saham kayak gitu, nggak bisa Pak, susah. Ini nggak ada total ordernya juga, susah, nggak bisa. Jadi analisanya lebih gampang kalau mau scalping atau ambil posisi seperti dep ini aja. Oh berarti dia lebih geser ke kanan. Dep ini kumpulan order book Pak. Sudah dirangkum menjadi kurva, namanya kurva depth ini. Tinggal lihat dari sini aja. Jadi analisanya pakai kurva depth sama pakai charting seperti biasanya. Pakai moving average, pakai Bollinger Bands, pakai RSI, pakai MACD. Bagi tadi pagi yang ikut kelas saya yang 3 hari ya udah canggih lah. Sama aja.
Gitu. Cara order, oh ya tadi belum cara order. Misal deposit di future saja bisa, ya bisa aja. Di future saja bisa, di spot saja bisa, dua-duanya bisa. Contohnya nih, saya mau mau order lah, coba ya kita order. Caranya adalah Anda klik yang Sol USDT itu Anda klik. Yang paling atas itu Anda klik. Nah, nanti muncul koin-koinnya apa aja. Balik lagi dia ini. Dia berat Pak aplikasinya ini Pak. Padahal WiFi saya itu cepet, tapi ya gini beratnya. Wow, malah turun. Tadi udah 113 ya turun. Nah, Anda klik yang paling atas itu BTC USDT Anda klik, nanti keluar ini daftar koinnya apa aja. Nah, ini keluar koinnya. Nah, tinggal Anda mau beli apa. Misalkan saya mau belinya adalah XRP. Nah, tinggal klik XRP, nanti atasnya dari BTC USDT ganti XRP. Nah, itu sudah ganti XRP gitu kan. Nah, kemudian yang leverage-nya 25% tidak usah diutak-utik. Ya, kalau limit order berarti pesen. Kalau mau market order berarti langsung langsung beli. Nah, misalkan ini harga terbentuknya 3.0292. Hajar kanan. Nah, berarti limit order kita klik limit order itu pilihannya limit order, market order atau stop order. Jadi kalau kita mau hajar berarti kalau mau match langsung berarti market order. Market order berarti ngikutin harga di kanan itu 30292. Nah, kita masukin size-nya berapa? Tinggal kita masukin aja. Kita mau pesen berapa XRP. Misalkan taruhlah 5 coba. 5 XRP, 10, 5 XRP lah ya. Nah, kemudian langsung mau kita prediksi apa ini XRP prediksinya naik apa turun. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat secara weekly chart-nya dulu nih. Weekly chart-nya gimana? Turun apa naik? Nah, 3 minggu ini turun. Kemudian yang D, kita lihat. Ya, kita pakai indikatornya kok nggak bisa ya Bollinger Band ya. Nah, ini aja pakai Bollinger Band. Nah, seperti ini kan. Nah, berarti dia fasenya adalah downtrend. Tadi di weekly downtrend apa uptrend, kita pakai Bollinger Band paling gampang. Lu harus dipencet lagi berarti. Wah, karena ini pakai handphone susahnya gini. Kalau pakai ini berarti kalau weekly itu dia uptrend ya, masih uptrend. Kalau daily dia downtrend, turun. Gitu. Kemudian 4 jam, dia naik ya. Jadi kalau di atas garis tengah berarti uptrend. Berarti masih uptrend menurut Bollinger Band. 4 jam uptrend, 1 jam, .
1 jam swing, downtrend, masih downtrend. Kemudian ya kalau hold berapa lama kita beli ya terserah kamu. Tapi kalau saya kan mainnya mingguan. Saya biasanya pegang ya 3 hari, 4 hari gitu. Nah, kalau dari 15 menit naik, ya toh. Jadi saya pengennya tadi karena saya pengennya beberapa hari, maka grafik yang saya ikuti yang agak panjang, yaitu 4 jam atau yang harian. Nah, berarti naik. Ya, kemudian tadi yang daily juga kayaknya naik ya tadi ya. Ingat nggak? Yang daily turun ya, turun ya, turun. Ya, weekly-nya Weekly uptrend kalau nggak salah. weekly-nya naik. Nah, naik. Jadi sepertinya dia koreksi. Nah, kemudian kita lihat grafik depth-nya. Nah, depth-nya lebih terjal yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Yang turun harganya apa yang naik harganya? Yang lebih gampang didaki yang mana? Sepertinya dua-duanya susah didaki ya, sama-sama tinggi ya. Jadi kalau kayak gini, saya mau mesen pakai limit aja lah. Saya nggak berani pakai market. Saya tunggu dia di 2.900 misalkan kayak gitu. Berarti saya ganti ordernya bukan market order, tapi limit order. Kemudian harganya saya masukin 2.900. Kemudian saya belinya, karena mahal ya. XRP itu berarti 0, berapa ya? 0,2 aja kali ya. 0, kok nggak bisa ya? Hmm, berapa ya? 0,0. Kok nggak bisa kenapa? Harus di refresh lagi kayaknya. 3, Kenapa? Itu gimana unitnya ya, Yai? Kenapa kok nggak Di bisa? atas itu Kiai 2,9 bukan 2,9. Apanya yang 239? Di atas itu 2,9 dia kan cuma $3 itu bukan 2.900. 2,3. Gitu ya Pak ya? 2,9 berarti ya? 2,9 terus size-nya saya 5 ya. Kemudian saya karena prediksinya tadi naik, saya buy long. Total amount should be greater than 100. Oh, harus lebih dari 100 XRP. Berarti saya belinya 200 deh. Saya long. Nah, order berhasil, Pak. Nah, wah, Solananya drop. Balik lagi tadi ke 206. Tadi padahal sudah dapat duit $80. Ya, begitulah. Bitcoin jangan jangan baper, Pak. Kalau kamu ini ya tiba-tiba tuh udah dapat duit $89, tiba-tiba tinggal $1 tuh. Kenapa tadi tidak di TP kan gitu. Nah, itu Yai Pak. nanya dong. Heeh. Kalau tadi pilihnya market order, itu di bawahnya TP itu berubah jadi price protection. Itu maksudnya apa, Yai? Nggak tahu. Price protection nggak tahu. Nah, ini langsung
ke open order tadi ketika kita limit ya kita pesan XRP sudah muncul tuh XRP limit tuh dibeli di 2,9 sebanyak 200 XRP. Nah itu. Oh, itu Pak. Price protection itu apa ya? Kan nggak ngerti. Anda pakai apa? Bukan pakai pintu pasti. Pakai pintu Yai, ini kan sekarang Yai lagi limit order kan. Kalau Yai rubah jadi market order, di bawah TP tuh berubah. Coba deh Yai, ganti limit ordernya ke market order. Kan kita mau langsung match misalnya. Nah itu, di bawah TP berubah jadi price protection. Oh ya itu dianggap aja boh nggak tahu segitu aja kan. Semua kok mau tahu. Price price protection tuh mungkin dia plus minus 0,2 gitu loh Bu dari harga market gitu loh. Oke. Mungkin ya begitu. Ya, kalau grafik Izin menjawab Pak Yai. Ya Pak, boleh. Yang terkait dengan price protection itu maksudnya gini Yai, kayak macam di blockchain itu loh Yai. Kan ada pembagiannya kalau di situ ada 0,2, ada 1%, ada 2,5% Pak Yai. Jadi kemungkinan eksekusinya lebih cepat kalau semuanya untuk ketika kecepatannya Yai. Kalau pas lagi kreditnya market itu Yai. Apa namanya? Biaya adminnya lah kalau misalkan anu Yai. Ya wes lah. Ya segitulah. Aku juga baru tahu ada gitu. Aku nggak pernah memperhatikan itu. Selalu klik klik aja lah. Ya gitu. Jadi itu price protection itu ini ya pilihannya, pilihan fee-nya. kalau grafik depth-nya tiba-tiba berubah arah gimana? Ya berubah arah ya bisa aja. Berarti kan em, dinamika order book-nya juga beda, berubah dari tekanan beli ke tekanan jual. Ini jadi kalau kalau di saham ini namanya tekanan beli dan tekanan jual. Berarti kalau kayak gini, ini berarti antara tekanan beli sama tekanan jualnya lagi sama. Nanti kalau yang lebih landai yang kanan, berarti lebih banyak tekanan beli gitu loh. Kalau kalau teori kita di saham yang scalpingan itu. Dilihat itu PP yang kanannya landai banget tuh ya. Kalau kayak gitu gimana? Berarti dia Apa? kemungkinan naik PP, koin PP itu kanannya depth-nya yang kanan yang merah itu landai banget. Nah, berarti Itu kemungkinan naik. Kan kalau kalau ke ya, kanan kan harga naik, ke kiri harga turun. Kan tadi udah disampaikan. ya. Ya gitu. Yai mau tanya Yai, untuk harga harga apa namanya ke bawah itu bisa di-share lagi atau gimana Yai? Seperti di saham itu Yai. Diserok ya berarti beli lagi bisa, nambahin lagi. Oh gitu Yai. Makasih Yai. Ya. Nah, itu PP berarti akan lebih gampang naiknya, Bu, ke kanan. Sekarang coba lihat Solana Pak ya. Nah, dia berarti itu naiknya ke situ. Jangan ya, jangan. Nah, berarti Solana juga juga lebih gampang naiknya ke kanan daripada turunnya ke kiri kalau dalam posisi sekarang ya. Berarti masih aman-aman saja, nggak apa-apa. Biasa itu dikocek-kocek turun naik. Yang penting secara grafik chartnya chartnya adalah naik kan itu. Secara weekly naik. Kita tadi kan melihatnya itu weekly naik. Kemudian daily-nya seperti apa itu aja Pak. Technical analisisnya sama kayak gitu. Memang Yai, tanya soal lagi dong Yai.
tanya Memang memang Solana ini sudah sampai all time high-nya itu kelihatan ada double top-nya itu kan. Ada double top-nya itu. Makanya ya kalau dia tembus ya tembus. Kalau dia koreksi nggak bisa tembus ya dia koreksi gitu Pak. Tapi kalau aku yakin ya tembus lah. Seperti yang saya sering sampaikan bahwa di analoginya seperti ubin dan atap. Nah, dia mencoba untuk tembus ke atap ke lantai dua. Nah, itu pasti butuh beberapa kali percobaan baru tembus gitu loh Pak. Tadi dia sudah tembus 200 berapa? 209, tapi ternyata dia turun lagi. Nah, nanti dia coba tembus lagi nih gitu. All time high-nya Solana itu 234. Yai tanya Yai, Ah, itu tadi garis M-nya kan ada yang hijau tuh, terus tiba-tiba jadi kuning ya, itu apa sih bedanya? Yai? garis apa? Garis MU-nya. Sekarang kan misalnya hijau nih, terus tiba-tiba ada yang kalau lewat berapa persen tuh kuning jadi kuning. PP otomatisnya tadi tuh loh, klik limit. Nah, ini loh. BTC-nya kan ada di market close, ada market limit, diklik. Terus di setting. Kalau tempat saya sudah nggak bisa karena saya sudah setting. Nah, kamu setting mau TP di berapa itu di limit, kemudian masukin harga TP-mu di berapa. Misalnya kamu mau TP di 118 seperti saya, masukin harga 118.000, kemudian oke gitu doang loh. Kalau garis tengah berubah warna itu malah saya nggak mencermati, Pak. Selama ini tak pikir-pikir ya nggak ada gunanya. Nggak kayaknya itu ya karena stylenya atau apa ya. Pokoknya garis tengah itu garis MA50, Pak. Kalau secara Bollinger Band itu. Kalau yang atas berarti MA50 plus 2. Berarti dia masih di zona uptrend. Jadi di atas garis tengah itu uptrend. Di bawah garis tengah berarti downtrend gitu aja, Pak. Bukannya yang MU-nya tuh kan MU ada 15%, ada yang kalau dia makin misalnya Oh kemarin gitu. ya itu Berarti ya kalau gitu. MU warna hijau itu berarti aman, aman masih jauh dari likuidasi. Kalau Ya, kuning berarti udah mulai hati-hati. Kalau merah sudah mendekati likuidasi. Jadi kalau sudah kuning kamu harus top up USDT supaya MU-nya balik ke hijau gitu Pak. Kalau hijau itu aman berarti. oke makasih ya. Oh saya pikir garisnya Bollinger Band tengah, keliru. Kalau yang MU gitu, kalau MU-nya hijau berarti aman, berarti kita bisa tidur nyenyak. Kalau kuning berarti kita harus top up duit lagi, kemudian ganti ke USDT, USDT-nya ditransfer ke future supaya deposit kita nambah. Kalau deposit kita nambah, MU-nya turun, Pak. Gitu logikanya, Pak. MU tuh Manchester United atau apa? Ya, Margin unit namanya, margin unit. oh margin unit. Atau berapa persen dana yang kita pakai dari deposit di future. Biasanya kalau kuning itu udah lebih dari 50%, Pak. Itu berarti kuning. Cara WD ke rekening dari keuntungan future ya tinggal dijual, kemudian dari future USDT-mu kamu jual dulu, masuk ke spot, dari spot kemudian tinggal klik withdrawal, pilih WD ke bank, klik udah nyampe. Logikanya gitu, logikanya selalu harus ke spot market dulu. Jadi dari future kan USDT, US USDT-nya kemudian wah baru gabung ya nanti aja. Berarti Anda eh, lihat rekamannya aja ini. Soalnya ya sudah 2 jam yang lalu masa gua suruh balik lagi. Ini lambeku udah habis ini udah.
Udah mau selesai nih kita ya. Udah mau jam 11. Oke, gitu ya teman-teman. Nanti biar rekamannya ini kita share bagi yang nggak ikut. Yai nanya satu lagi Yai. Ya, pertanyaan terakhir aku mau tidur ini udah gimana? Ini kalau kita long atau short itu ada apa namanya jatuh temponya dari segi waktu nggak Yai? Apa kita harus lihat dari MU-nya aja performance kita? Kita lihat dari MU-nya aja. Ya, nggak ada batas waktu. Cuma sepertinya semakin lama berarti fee-nya mungkin semakin banyak gitu. Oke. Karena hitungannya per 24 jam kita bayar fee, ntar 24 jam lagi bayar fee gitu loh. Oke. Oke Yai. Tapi fee-nya per 24 jam kalau Anda tanya aku nggak ngerti berapa lah. Pokoknya aku terima cuan selama ini wes gitu aja. Anda tanya Udahlah, di Google aja pusing aku mau tanyain yang iya hal-hal kita ikut aja lah. ya gitu. Ya, Yai mau nanya satu lagi Yai. Kalau masuk morning call tuh apa Yai ya? apa? Morning call, MC. MC itu bukan morning call, margin Margin call. call. Margin call, ya. Oh, morning call sih pengen bercinta tuh pagi-pagi. Apa tuh Yai? Morning glory. Tanya. Margin call itu maksudnya Anda terlikuidasi karena MU-nya Anda lebih dari 80%. Berarti duit deposit Anda dihabiskan sama dia. Karena Anda rugi berarti. Berarti Anda menggunakannya terlalu banyak. Berarti MU-nya lebih dari 80% itu menuju margin call. Berarti depositmu habis, Pak. Misalkan depositmu $100, kamu pakai $20 karena kamu rugi terus, kena margin call. Maka yang kena margin call bukan cuma $20, tapi $100mu ikutan hilang, Pak. Gitu loh, Pak. Oke. Berarti margin apa MU kalau udah 75% tuh udah SOS banget ya Yai. Harus isi ya. Ya jangan, udah telat. Jangan. Kalau MU-nya 50% harus isi. Jangan tunggu 75% lah, bahaya lah itu. Berarti kalau kuning udah isi. Ya, kuning harus segera isi. Oke. Gitu. Oke, gitu dulu ya. Makasih Iya semuanya jelas ya. Yai. Selamat Terima kasih malam. Yai. Ya, Terima nanti kasih Yai. lihat Terima kasih rekamannya Yai. lagi. Ya. Ya, Mimpi thank indah you. Yai. Happy Tuh. cuan. Nah, nanti kalau yang tertarik ngekor, silakan ikut grup WA Kripto Bagus ya. Biayanya sama Ya. 100.000 per Insya bulan. Allah, insya Allah. Siap, Yai.